Ayo kita bekerja, bekerja apa saja, yang penting halal dan barokah. Siang malam terus bekerja. Menulis, ya ini pengamat ya, menulis bukan dari saya.
polisi, tapi masih ditangkap. Nah ini pengakuan jujur seorang bandar narkoba yang taubat itu sebelum dieksekusi mati. Ferdi Budiman, dia sudah store. Berarti kan ini kan sudah luar biasa, mafianya luar biasa. Negara ini akan hancur binasa jika perwira main kartel narkoba. Jadi pemain-pemainnya. Sehingga akhirnya kita bisa melihat Allah ungkap, ya kan? Sampai akhirnya ketika peristiwa korupsi yang melibatkan Kejaksaan Agung, ya, kemudian ditangani oleh Sambo, Jenderal Sambo, beres. Dengan alasan, ya, kebakaran itu karena puntung rokok seorang tukang. Jadi puntung rokok itu bisa membakar gedung Kejaksaan Agung yang betonnya itu luar biasa itu, ya kan? Masuk akal enggak kira-kira? Enggak logik, Pak. Enggak logik itu. Itu hanya alasan. Ada kesengajaan. Itu. Ada kesengajaan. Kemudian sampai kepada peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI di kilometer 50, yaitu itu Jenderal Sambo mengerahkan 30 anggota Propam agar kepolisian bebas dari delik hukum. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Bebas enggak? Bebas. Tidak. Yang yang sudah dijadikan tersangka bebas di pengadilan. Ya ini berhasil. Jenderal Sambo berhasil. Jadi kasus Kejaksaan Agung berhasil, kasus pembantaian 6 laskar FPI berhasil, tapi begitu mengenai kasus dirinya gagal. Allah yang punya makar. Ya kan? Allah yang punya makar. Ketika dia melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, ya kan? Gagal. Dan itu melibatkan 83 anggota Polri yang pangkatnya tinggi. Dan itu pun Mabes Polri masih menyebut itu pelanggaran kode etik. Nah, kalau pelanggaran kode etik itu kan biasanya oknum, ya kan? Nah, kalau 83 itu masuk disebut oknum. Gerombolan itu, Pak. Bukan oknum lagi itu sudah. Dan itu melibatkan, ya Allah, luar biasa itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan tidak tanggung-tanggung sampai Kompolnas. Irjen Polisi Purnawirawan Benny Mamoto ikut memberikan berita hoax, ya kan? Ngarang, Pak, ngarang bahwa itu adalah pemerkosaan. Pemerkosaan. Jadi ngarang, cerita ngarang, narasinya ngarang. Sampai PPATK juga, ya itu. Coba kita lihat. Begitu kasus kezaliman terhadap Habib Rizik Syihab, PPATK langsung memblokir rekening Habib Rizik, semua keluarga sampai anak-anaknya. Diblokir semuanya. Lembaganya dibubarkan sebagainya. Ya kan? Nah, ini. Tapi begitu, yang ini sudah jelas-jelas ini menghancurkan negara, PPATK diam 1000 bahasa. Ini yang terjadi, ini realita mafia sudah. Ya. Jadi di dalam negara ini dibangun geng kejahatan di dalam negara. Ya. Naudzubillah min dzalik. Allah bongkar semuanya. Jadi ini hikmahnya. Ya. Allah ungkap semuanya. Akhirnya Jenderal Ferdi Sambo dijadikan tersangka. Bahkan diberhentikan secara tidak hormat. Ya. Oleh Kapolri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ngaji Sekoro di Malang tanggal 6 November 2022. Kembali lagi Mbak Rizka, Mbak Desi, Pak Haji Pramono, Mas Indra, Pak Joko, perwakilan dari agen-agen yang akan menyerahkan infak untuk masjid. Totalnya berapa Mbak Rizka? Silahkan Mbak Rizka. Totalnya di bulan Oktober 2022 ada 8.152.013 rupiah. Oke, terima kasih barakallah agen-agen semuanya di dalam negeri maupun luar negeri. Terus dampingi kami, dampingi Abi dalam membangun Masjid Karma 13.
nanti insya Allah abi keluar masjidnya sudah jadi begitu nggih. Pak Haji Pramono barakallah Pak Haji nggih. Barakallah. Mungkin Pak Haji mau ngasih sambutan mungkin? Sampun nggih pun barakallah teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.